Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulihil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya, teman-teman sekalian, bertemu kembali kita pada pekan yang kedua di semester ini, yang mana kita akan membahas nature, scope, and method of political science. Pada kesempatan hari ini, nature itu kita gabungkan dengan meaning, ya, yang mana ya sebagai pengantar ya, supaya teman-teman memahami bahwa sebenarnya istilah politik itu pertama kali itu dikenalkan oleh Aristoteles. Beliau adalah seorang pemikir yang berasal dari Greek, dari Yunani, dan politik ini berasal dari kata polis, yang artinya adalah city-state atau negara kota atau politia, yang mana politia ini dinilai sebagai bentuk pemerintahan yang paling ideal pada waktu itu. Dan pada waktu ancient Greek, ya Yunani waktu itu, kalau kita lihat, ya itu sudah berlangsung sekitar 2500 tahun yang lalu. Jadi apa namanya? Secara teoritis sebenarnya ya artinya istilah politik ini sudah cukup lama. Yang mana ketika bicara politik sebenarnya itu berbeda dengan political science, ya. Sekarang subjek kita adalah political science. Tapi kalau maknanya adalah politik, ya ketika kita menggunakan kata politik, maka itu berkaitan dengan practical politik. Ya, jadi politik itu artinya politik yang sifatnya praktis atau memahami bagaimana seni dalam memerintah. Adapun kalau sudah menjadi political science, maka dia berarti sudah berkaitan dengan ya pengetahuan, ya, yang merupakan cabang dari ilmu sosial. Berarti pengetahuan atau studi ini, ya, ketika political science dia fokus belajar tentang negara. Ya. Jadi political science begin and ends with the state. Ya, secara historisnya, fokus awal dari kajian political science adalah ketika bicara tentang politik. Nah, makanya tadi kita sampaikan ini perlu kita pahami karena di tengah masyarakat kadang-kadang istilah ilmu politik dan politik itu sering ya tertukar. Ya. Orang-orang sering menggunakan ya istilah ini, padahal sebenarnya ya keduanya tadi itu punya perbedaan yang perlu kita pahami. Ya. Politics bisa dikatakan ya bahwa dia itu to be the science and art of the government. Ya. Jadi kita memahami karena dia hanya art, ya politik tadi adalah style seni dalam menjalankan pemerintahan, maka dia hakikatnya hanyalah salah satu subjek yang dikaji dalam ilmu politik. Meskipun dalam perkembangannya juga term politik itu sekarang ya digunakan ya, sebagai alat untuk menggambarkan persoalan yang terjadi ya dalam interaksi masyarakat dengan berbagai instrumen kekuatan politik, ya dalam berbagai bentuk ketika mereka berinteraksi satu dengan lainnya. Nah, teman-teman sekalian, politik ini ya atau boleh juga kita katakan dia merupakan ya sebuah teknik untuk berkompromi atau suatu metode untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankannya. Itu yang dimaksud dengan politik. Jadi cara untuk mendapatkan kekuasaan dan mempertahankan kekuasaan. Ada juga ya pemikir lain yang mengatakan yang dimaksud dengan politik itu adalah suatu metode yang mana dengan metode ini kita mampu membuat orang lain melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ya, dalam politik berarti ada kemampuan, ada power. Dan dalam politik berarti karena kita ingin orang lain atau suatu kelompok yang lain itu bisa melakukan apa yang kita inginkan, berarti kita punya power. Maka bicara politik berarti bicara kepentingan, berarti bicara power, ya, dan kebijakan.
yang mana orang tadi kemudian melakukan sesuatu atau pemerintah misalnya mengeluarkan suatu kebijakan ya sesuai dengan keinginan mereka yang melakukan politik tadi sebagai art. Adapun ketika politik ini sudah bicara dalam artian sains, teman-teman sekalian, maka ya metodenya itu bukan cuma sekedar sebagai art tadi, tapi dia menjadi suatu akumulasi ya pengetahuan yang diterima, yang disusun secara sistematis dan diformulasikan dengan berbagai referensi ya untuk menemukan kebenaran secara general. Jadi ada hukum-hukum dalam politik. Jadi berbagai praktek dalam politik tadi kemudian diteorikan, ya, dilihat secara akademis. Makanya dengan kata lain juga bisa dikatakan bahwa sains, karena tadi awalnya politik, kemudian menjadi politik ke sains. Nah, sains ini adalah suatu cabang ya atau departemen dari pengetahuan yang bersifat sistematis dan dia kemudian ya merupakan suatu bidang yang berbeda untuk melakukan investigasi dalam kajian suatu objek ilmu tertentu. Maka kalau misalnya kita melakukan kajian ilmu politik, maka berarti ini sudah merupakan suatu pengetahuan yang sifatnya sistematis berkaitan dengan ilmu apa itu politik. Ya, yang mana politik tadi pada awalnya ya terkait dengan organisasi dan pemerintahan dalam negara. Jadi sejarah politik tidak bisa terpisahkan dengan eksistensi dari negara. Saya kira mungkin bisa dipahami ya sampai di sini. Atau untuk lebih jelas, kita coba lihat bahwa ada beberapa ilmuwan politik yang mereka mendefinisikan politik ya sesuai dengan perspektif mereka masing-masing yang memang pada awalnya politik tadi itu banyak mereka definisikan dalam konteks negara. Misalnya ya Blanche Shelley ya dia mengatakan political science itu adalah science of the state. Ya, jadi ilmu tentang negara. Atau seorang ilmuwan dari Prancis atau penulis dari Prancis bernama Paul Janet, dia mengatakan bahwa political science itu adalah cabang dari ilmu sosial yang dia ini ya mempelajari tentang fondasi negara dan prinsip-prinsip dalam pemerintahan. Jadi kalau ada suatu ilmu bicara tentang negara, bicara tentang prinsip-prinsip pemerintahan, maka itu adalah political science. Atau Gettel, dia mengatakan political science itu adalah ya historical investigations, ya, jadi investigasi sejarah atau menggambarkan apa yang telah dilakukan oleh negara. Jadi kalau dia belajar tentang apa yang telah dilakukan oleh negara, kemudian analytical study, studi yang bersifat analitis, what state is, ya bagaimana keadaan negara sekarang, bagaimana apa itu negara sekarang, apa yang dilakukan oleh negara sekarang, and political ethical discussion of what state should be. Ya, dan ini juga berkaitan dengan diskusi etik bahwa bagaimana negara itu seharusnya. Atau dengan sederhana, kemudian Gettel mengatakan bahwa politik itu adalah studi tentang negara di masa lalu, apa yang telah dilakukan, presence, apa yang dilakukan oleh negara sekarang, in the future, dan apa yang harus dilakukan oleh negara di kemudian hari. Dan tentu tujuan politik maksudnya adalah untuk menciptakan common welfare, ya kesejahteraan bersama. Jadi secara tujuan sebenarnya politik sangat bagus. Dan kesejahteraan bersama tadi itu terwujud ketika ada suatu organisasi yang mengaturnya. Dan itulah yang disebut dengan negara. Nah, teman-teman sekalian, meskipun demikian, ya dalam perkembangannya, ya kemudian pemahaman dalam ilmu politik tadi ya tidak semata-mata berkaitan dengan negara. Jadi awalnya politik ya atau political science ya karena politik tadi sebenarnya berkaitan dengan apa namanya artnya, praktikal atau political science awalnya adalah studi tentang negara, tapi kemudian dalam perkembangannya agak bergeser meskipun tetap ada kaitan dengan negara. Misalnya kata Kathleen, ya, ilmu politik itu adalah studi ya of the act of human and social control or the study of the control relationship of wills. Jadi dia mempelajari tentang aksi manusia dan kontrol sosial.
Ya, bagaimana interaksi antar manusia yang satu dengan manusia yang lain, tetapi di sana ada kontrol. Yang kontrol ini, ya kontrol sosial tadi dilakukan oleh suatu kekuatan tertentu, dan ini yang disebut dengan negara, atau the study of control relationship of wills, atau studi tentang ya hubungan antara satu dengan yang lain, ya yang dia ini dikontrol ya, dengan suatu keinginan. Dan ini berarti ya lagi-lagi tadi artinya kalau tadi ketika bicara negara mungkin lebih kepada struktur, tapi kemudian dalam perkembangannya aksi manusia yang dia tadi ya berkaitan dengan negara, maka hakikatnya itu juga adalah kajian dalam ilmu politik. Makanya seorang Germany writers, ya penulis dari Jerman, dia mengatakan bahwa political science itu adalah studi ya yang concern, yang fokus dengan persoalan power and social control. Karena kayak apapun kita tidak mungkin akan bisa melakukan social control ya kalau kita tidak punya power. Jadi kita tidak bisa mengendalikan orang lain kalau kita tidak punya power. Ya, seorang dosen misalnya, kalau dia tidak punya power, mungkin powernya dengan membuat nilai. Ya, teman-teman, saya tentukan, oh kalau tidak masuk, ya sekian kali Anda tidak bisa lulus mata kuliah kita. Berarti di sana ada, ya di sana ada unsur politik. Ya, di sana ada unsur politik. Bagaimana saya punya power selaku dosen, ya untuk melakukan kontrol sosial. Nah, Lasky dia juga mengatakan ya bahwa meskipun demikian ya tetap kalau sekedar urusan misalnya dosen ya mengontrol mahasiswa tadi sebenarnya secara khusus dia belum didefinisikan dalam konteks politik. Ya, meskipun aksinya adalah aksi politik sebenarnya. Kenapa? Karena studi politik itu tetap concern berkaitan dengan relasi ya manusia apakah laki-laki atau perempuan tadi to organize the state. Jadi untuk mengorganisasi negara. Jadi ketika konteksnya adalah pada level negara, maka baru itu dikatakan politik. Ya, tapi kalau levelnya cuma level kelas, maka itu tidak didefinisikan sebagai politik. Nah, saya kira cukup jelas ya teman-teman sekalian. Meskipun kalau secara umum sebenarnya hakikatnya ya hal tersebut bisa didefinisikan secara general sebagai politik, yang menunjukkan bahwa sebenarnya dalam berbagai aspek kehidupan kita ini tidak bisa lepas dari politik atau siasah ya atau strategi. Laswell dia mengatakan political science ini adalah disiplin yang empiris. Ya, jadi sudah mulai membawa kajian politik ini bersifat ilmiah bahwa politik itu kata dia belajar tentang bagaimana membentuk ya power ya, dan bagaimana sharing of power, bagaimana kekuatan tadi harus dibagi. Ya, kalau dalam negara ada legislatif, ada eksekutif, ada judikatif. And political acts as one perform in power perspective. Ya. Jadi dia juga belajar tentang aksi-aksi politik yang ya ditampilkan oleh suatu aktor, misalnya mungkin politisi, dalam perspektif power tentu. Ya. Jadi melihatnya tidak kemudian cuma melihat interaksi dalam artian sosiologis. Oh, tapi ada unsur power, ada unsur upaya untuk mengendalikan orang lain, untuk mengontrol orang lain. Itu kata Laswell. Kemudian Dahl, dia mengatakan bahwa political systems ya itu is any pattern of human relationship that involve to a significant extent, however rule or authority. Jadi di sini kita melihat ada pattern, ya ada pola ya dari hubungan manusia tadi ya ketika mereka berinteraksi antara satu dengan yang lainnya ya dalam perkara-perkara tertentu yang di sana relasi tadi tidak semuanya kemudian masuk dalam konteks politik, tapi ketika relasi tadi ada sudah bicara itu urusan mengatur orang lain, ada di sana bicara tentang otoritas, maka itu menjadi kajian politik. Jadi ada relasi-relasi antara A dan B yang dia hanya sebatas kajian ekonomi karena transaksi jual beli. Ada mungkin interaksi karena hanya sekedar urusan kekeluargaan, maka mungkin penilaiannya hanya sebatas kajian sosiologis. Ya. Tapi ketika sudah ada rule,
sudah ada authority, maka dia menjadi kajian ilmu politik. Ya, saya kira cukup jelas ya teman-teman. Nanti monggo kalau mungkin ada yang ingin didiskusikan berkaitan dengan politik ini, ya pengertian pengertian politik dan pengertian political science, dan bagaimana political science itu bergeser ya, yang awalnya sangat concern dengan negara kemudian bergeser tetap pada level negara atau ada keterkaitan dengan negara, tapi kemudian hubungan dengan negara tadi itu tidak hanya concern dengan urusan negaranya, ada nilai-nilai filosofisnya, ada bicara tentang aktor-aktornya, atau mungkin bicara negara tadi dalam artian struktur yang ada pada negara tadi. Makanya kalau kita lihat misalnya Max Weber, dia mengatakan atau memformulasi ya pandangan modern bahwa politik itu adalah suatu ilmu yang berkaitan dengan ya perbuatan manusia, tingkah laku manusia dalam upaya untuk mencari keadilan. Jadi aspek keadilan ya ini menjadi penting bagi dia, ya bahwa kita ini tidak kemudian buta menerima begitu saja takdir yang sudah ditetapkan, tapi kita sebagai manusia adalah manusia yang bertanggung jawab, yang setiap kita, kata dia, hendaknya dalam hidup ini ya melakukan critical self examinations. Jadi latihan diri yang bersifat kritis, bahwa kita tadi tidak kemudian ya manusia dalam beraksi tadi itu hanya sebatas wah ini pola yang sudah ada, kemudian tidak kritis menerima takdir apa adanya, tapi ada semangat ya, sebagaimana tadi kita sampaikan, politik itu adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama. Maka di sini teman-teman sekalian, akhirnya political science ya dia tidak cuma sekedar kajian yang bersifat sains positif, tapi tidak juga sekedar sains yang bersifat normatif. Artinya politik satu sisi memang bicara fakta-fakta yang ada di lapangan, tapi pada aspek yang lain politik juga bicara tentang perkara-perkara yang bersifat ideal, ya, yang kita harapkan. Ya, makanya tadi kan kita mengatakan ada di antara ilmuwan politik tadi mengatakan berarti politik itu apa yang sudah terjadi dilakukan oleh negara, apa yang sekarang terjadi, ya inilah data-data positifis, ya. Kemudian apa nanti yang seharusnya dilakukan oleh negara, itu adalah normatif. Ya, saya kira ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada banyak sekali ya definisi dalam ilmu politik. Dan sekarang ya politik ini sudah menjadi sains, dia bersifat teoritis, bahkan ya juga dalam praktek. Ya. Jadi politik satu sisi dia sebagai sains, tapi pada aspek lain dia juga sebagai art. Ya. Dan ini beda ya. Kalau politik sebagai sains berarti dia sebagai kajian ilmu, dan tidak semua orang kemudian bisa memahami. Ya mungkin kalau kita misalnya teman-teman ini belajar di prodi hubungan internasional, ya kita paham politik sebagai sains. Tapi kita yang sudah belajar sains belum tentu kemudian bisa memahami politik sebagai art. Sebaliknya, ada orang-orang yang sudah paham politik itu sebagai art karena dia adalah seorang politisi, dia adalah pelaku politik. Tapi dalam tataran teori dia terbatas karena dia tidak pernah belajar politik itu sebagai ilmu. Nah, itu muncul. Meskipun idealnya seseorang ketika dia menjadi seorang politisi, dia juga ya bagusnya menjadikan politik itu sebagai sains sekaligus juga sebagai art. Nah, makanya di sini teman-teman sekalian posisi politik tadi ya ini terpisah begitu ya. Apakah kemudian orang tadi teoritis, apakah orang itu sebatas praktikal ya. Bahkan ketika bicara misalnya ini dalam artian sains ya, politik dalam artian sains, ilmu politik, maka ya di sana ya tetap harus melihat ya bagaimana kemudian melakukan observasi fakta-fakta di lapangan. Ini yang terjadi, kemudian membuat suatu kesimpulan bahwa kalau begini akan menjadi begini.
ya. Jadi harus ada kesimpulan-kesimpulan yang sifatnya rasional, ya. Makanya di sini dikatakan bahwa kajian ilmu politik sebagai sains, maka di sana membutuhkan kemandirian dalam ya rasionalitas. Jadi perlu ada rasionalitas ya ketika memahami politik tadi, selain memang harus ada fakta-fakta di lapangan. Jadi singkat cerita kita ingin mengatakan sesuatu itu baru dikatakan sebagai ilmu kalau ada dua syaratnya. Yang pertama ya dia harus ada fakta di lapangan. Kemudian yang kedua bisa dibangun argumen secara rasional. Kalau salah satu tidak terpenuhi maka sesuatu itu belum disebut sebagai sains. Ya, misalnya ada fakta gitu ya. Ada fakta tapi kita tidak bisa membangun rasionalitas. Ada orang tertabrak mobil, ya. Kemudian kita mengatakan, oh orang ini ditabrak mobil, ya, kan fakta, ya, dia ditabrak mobil. Tapi ketika kenapa dia bisa ditabrak mobil, nah itu opini bisa masuk. Dan ada banyak kemudian apa namanya pandangan. Ada yang mengatakan sopirnya yang tidak hati-hati, ada yang mengatakan bahwa yang berjalan yang tidak hati-hati. Mana yang benar? Nah, itulah yang harus dibuktikan. Ya. Jadi ketika misalnya ada dalam konteks sebuah negara, ya kenapa pemerintah Indonesia memutuskan untuk tidak berperang dengan Malaysia misalnya? Ya, mungkin rasional kita ada banyak, ya. Pilihan-pilihan rasional kita ada banyak. Oh, tidak berperang karena kita negara tetangga. Tidak berperang karena Malaysia itu didukung oleh negara-negara Commonwealth, sehingga Indonesia kemungkinan juga tetap akan kalah. Oh, tidak berperang karena Indonesia punya prinsip ya apa kita ini apa zero enemies country, ya zero enemy country. Kita tidak ingin mencari ada musuh untuk negara kita. Atau bahkan mungkin ada faktor-faktor yang lain. Mana yang benar, itulah yang harus kita buktikan dengan observasi atau data-data fisik, data-data lapangan, apa sebenarnya yang terjadi. Dan inilah yang membuat sesuatu itu kemudian bisa dikategorikan sebagai science. Maka di sini teman-teman sekalian, ya political science adalah scientific study ya tentang politik. Jadi dia akan bicara tentang pemerintahan, dia bicara tentang power, dia bicara tentang aktivitas politik, pemikiran politik, sikap politik, atau bahkan hal-hal yang berkaitan dengan konstitusi dan hukum. Ya, jadi saya kira ini mungkin sederhananya untuk mendefinisikan apa itu political science. Ya. Jadi ketika kita belajar tentang pemerintahan, tentang power, ya kekuasaan, tentang kegiatan-kegiatan politik, ya mungkin tentang pemikiran-pemikiran politik, tentang justice, tentang liberty, atau sikap-sikap politik, ada aliansi, atau ada pemberontakan misalnya, atau hal-hal yang berkaitan dengan apa namanya proses pembentukan hukum ya atau konstitusi, maka ini adalah kajian dalam ilmu politik. Ya, saya kira bisa difahami ya teman-teman. Nanti kalau ada yang tidak jelas itu bisa ditanyakan. Dan kajian ini akhirnya kan sangat luas sebenarnya. Makanya dia terus berkembang. Bahkan ada yang membagi mengatakan, oh sekarang ya ada yang membagi 4, ada yang membagi 3. Yang bagi 3 mengatakan, oh sekarang kajian politik ya ada yang apa politik bersifat komparatif. Jadi membandingkan fenomena politik pada satu negara dengan negara lain. Ada yang bersifat internasional, relations, hubungan internasional, yang melihat interaksi antara satu negara dengan negara lain. Ada yang bersifat political theory, maksudnya adalah belajar tentang teori-teori filosofis, ya ada apa kemudian dengan fenomena yang ada tadi dibangun ya konstruksi yang bersifat abstrak. Ya, meskipun teman-teman sekalian kalau kita lihat ada juga yang akhirnya membagi kajian politik itu menjadi 4, ya sama political theory. Jadi dia bicara tentang apa fondasi dari komunitas, institusi politik yang ada. Ya, jadi bicara mungkin tentang moralitas, bicara tentang apa value, tentang nilai yang ada pada suatu kelompok atau asosiasi politik. Nah, ini political theory. Komparatif politik tadi dia membandingkan ya sistem
politik kontemporer yang ada pada satu negara dengan negara lain, ya. Dan ini tentu berarti apa namanya, ya dikaitkan juga tentu dengan hukum-hukum general atau teori-teori yang sudah ada. Jadi tidak bisa lepas ya keterkaitan mereka. Atau belajar HI, tadi kita sudah sampaikan. Nah, ada satu lagi yang menambahkan, selain 3 ini, ada yang disebut dengan political methodology. Jadi ini sebenarnya mencoba untuk memisahkan antara political theory dengan political philosophy. Makanya political methodology dikatakan dia adalah studi ya yang apa namanya berbasis filosofi, berkaitan dengan ilmu sosial, dengan ilmu politik, dengan desain research tentang ilmu politik dan bagaimana cara menganalisisnya. Ya, ini kajiannya. Nah, dan di sini kelihatan bahwa HI jurusan kita ini adalah salah satu bagian dari ilmu politik. Bahkan lahirnya ilmu politik itu lebih dulu dibandingkan dengan hubungan internasional. Sehingga ketika teman-teman ingin belajar HI, ya maka dasar-dasar politik itu menjadi ya, ilmu yang penting. Dan ini fungsi atau tujuan kenapa sekarang kita belajar mata kuliah dasar-dasar politik. Nah, jelas ya teman-teman saya kira. Kemudian berikutnya itu definisi dan scope ya. Jadi bagaimana tadi ada banyak definisi, kemudian bahkan bergeser ya dari kajian negara sampai kemudian kajian apa namanya sikap, kajian tingkah laku dari citizen atau dari aktor-aktor politik yang berkaitan kemudian dengan negara. Nah, secara scope, sekarang skopnya kita melihat bahwa sejarah perkembangan pengetahuan manusia itu kan tidak semata-mata bersifat ya empiris, ya intelektual empiris. Jadi tidak semuanya itu harus dinilai sebagaimana halnya ilmu eksak. Tapi tidak sedikit ilmu itu ya yang sebenarnya didasarkan ya atau merupakan produk dari fakta-fakta sosial, dari realitas sosial yang ada. Makanya kalau orang eksak laboratoriumnya ya mereka satu ruangan misalnya atau beberapa ruangan di satu tempat. Tapi bagi orang HI, bahkan dunia ini, itu menjadi laboratorium. Ya kita kemana? Oh saya mau ke laboratorium, saya mau penelitian tentang HI, atau saya mau penelitian tentang politik. Karena fenomena yang ada, interaksi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, itulah ya yang menjadi objek dalam ilmu sosial. Adapun ilmu politik, ya bagian tadi interaksi antara manusia tadi yang di sana sudah ada unsur power, ada unsur apa namanya kepentingan, ada unsur kebijakan, ya, ada unsur otoritas, ya, upaya untuk mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Ya. Makanya tadi apa namanya skopnya, sebagaimana pembagian dalam ilmu politik tadi kita sampaikan, berarti ya ada kemudian kajian yang bersifat teori, ya teori-teori politik. Jadi teman-teman perlu nanti tahu bagaimana teori negara, teori pemerintahan, teori hukum, teori kebebasan, teori persamaan, teori keadilan, teori kedaulatan, atau kajian-kajian yang bersifat institusi, ya institusi yang sifatnya formal, misalnya negara. Kemudian negara kan tentu punya turunan-turunan, ya, atau punya struktur yang mereka ini disebut sebagai pemerintahan, ya. Ada yang apa eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif, pemerintahan pun nanti ada kementerian-kementerian yang mereka ya ketika kita kaji merupakan bagian dari ya political institution. Kalau sekarang mungkin secara keilmuan dia ada di prodi public administration misalnya. Itu juga sebenarnya kan bagian dari kajian ilmu politik. Atau dinamika politik. Nah, ini berarti apa berkaitan dengan diskursus yang berkembang di tengah masyarakat, relasi ya, relasi atau hubungan antara satu aktor dengan aktor yang lain ya. Jadi dengan belajar dinamika politik maka kita akan memahami ya bagaimana pengaruh dari aksi-aksi politik yang terjadi. Ya. Misalnya ada partai politik, kajian partai politik. Nah, bagaimana aliansi dibangun dalam partai politik? Bagaimana ada partai politik yang bersikap oposan atau mereka menjadi apa namanya luar atau bergerak di luar parlemen, ya itu ada yang seperti itu, ya. Kemudian ada yang bersifat kajian hubungan internasional. Nah ini juga kajian HI, yaitu studi
atau studi tentang hubungan negara-negara, ya, yang mana ketika bicara tentang HI, ya ini ada banyak nanti bidangnya, meskipun concernnya adalah concern dalam kajian ilmu politik, ya. Jadi basis HI itu adalah ilmu politik. Ada juga yang mengatakan skop ilmu politik, ya, selain yang tadi kita sampaikan, itu sebenarnya pertama adalah berkaitan dengan kajian negara, ya. Pokoknya kalau di sana ada orang, ya kan, syarat negara kan ada orang, ada teritorinya, ada pemerintah, ada kedaulatan, maka itu negara. Nah, semua kajian yang berkaitan concern dengan negara itu ilmu politik. Atau yang kedua adalah berkaitan dengan, ya, aktor dari negara tadi. Ya, tentu berarti ini ada hubungannya dengan masyarakat atau rakyat dan pemerintah. Ya, pemerintah adalah instrumen yang paling penting dalam kehidupan bernegara. Ya, maka pemerintah tadi kita sudah singgung, ada legislatif, ada eksekutif, ada judikatif. Nah, ini bagian dari kajian politik. Adapun rakyat, ya, ketika sudah bicara tentang hak mereka, apa yang mereka butuhkan, apakah hak bersifat sosial, hak bersifat politik, hak bersifat sipil, maka ini kajian politik. Atau juga mungkin kajian yang bersifat filosofis, ya, kajian misalnya liberty, kajian equality, dan seterusnya. Jadi ini pembagian skop yang kedua. Bahkan kajian skop yang ketiga, ada yang mengatakan, oh, politik itu ada yang bersifat normatif atau cabang yang normatif, berarti berkaitan dengan political philosophy, ada yang berkaitan dengan political institution, dan ini positifis. Jadi kalau normatif, ya kan filsafat, dia lebih mengadakan pada reason, ya, pemikiran. Jadi theoretical ideals, ya, dia teori-teori yang ideal, murni urusan teori. Atau kalaupun kemudian sudah bersifat aplikatif, ya, maka dia baru sekadar bicaranya pada level ideologis, ya, misalnya ideologi liberalisme, komunisme, fasisme, maka ini masih sebenarnya masuk dalam kajian atau skop politik yang bersifat filosofi. Nah, ketika kita ingin membawa dia ke institusi kajian yang bersifat positifis, berarti kan berdasarkan data-data yang ada di lapangan, maka kajiannya, ya, bicara apakah itu bersifat legal, bahwa dalam negara ada konstitusi, ada public administration, ya, atau dia, ya, bersifat ekstra legal, bicara partai politik, bicara lembaga perdagangan, bicara media massa, atau termasuk juga dalam institusi ini, karena dulu kajian HI atau hubungan internasional namanya internation, berarti hubungannya dilakukan oleh pemerintah antara satu negara dengan negara yang lain. Ya, jadi aktornya masih aktor negara. Ya, belum bicara dalam konteks sekarang aktor non negara. Maka ini pun juga termasuk kajian politik yang bersifat positifis, ya, yang bicara ada institusi politik. Ya, jelas ya, teman-teman, ya. Nanti monggo kalau ada yang kurang jelas itu bisa kita diskusikan. Maka di sini teman-teman sekalian, ya, kita perlu agak hati-hati, ya, mencatat bahwa kajian yang bersifat normatif atau teoritis dan kajian yang bersifat positifis atau praktek, ya, dalam ilmu politik ini hakikatnya sebenarnya meskipun kelihatan terpisah, mereka itu terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Ya. Jadi satu sisi seperti apapun kajian ilmu politik ini memang menjadi sarana untuk mendapatkan kepuasan, ya, dalam semangat intelektual, ya, tanda tanya atau curiosity itu sikap penasaran kita terhadap, ya, intelektual, ya, penasaran kita untuk memahami suatu realita, ya, atau dia bisa teman-teman sekalian merupakan suatu upaya untuk menjadi atau mewujudkan adanya norma, ya, dalam sikap-sikap politik, ya, sehingga institusi politik yang ada itu bisa berjalan secara ideal sesuai dengan norma-norma, ya, yang bersifat teoritis tadi. Artinya apa? Satu sisi ini teori kelihatan, oh, ini kayak sesuatu yang abstrak, tapi sebenarnya
dalam prakteknya sesuatu yang abstrak ini dibutuhkan. Jadi keduanya itu punya interkoneksi, ya, terhubung satu dengan yang lainnya. Maka dalam hubungan ini, ya, studi fenomena politik ini teman-teman sekalian hanya salah satu tujuan dari kajian ilmu politik. Dan tentu saja berarti apa? Yang lainnya itu juga penting. Jadi kita perlu belajar tentang fenomena politik, tapi kita juga perlu bicara masalah nilai, masalah justifikasi moral. Ya, sehingga apa? Sikap politik atau institusi politik yang dibangun tadi itu juga bisa berdasarkan basis pemikiran yang kuat, berdasarkan nilai-nilai dalam politik, nilai-nilai moralitas misalnya. Karena itu, ya, di sini dikatakan seorang ilmuwan politik dia tidak hanya fokus dengan fenomena factual, ya. Jadi jangan sampai kita anak HI hanya bicara sesuatu fakta-fakta yang ada di lapangan saja, tapi kita juga butuh untuk bicara persoalan-persoalan yang bersifat moralitas, ya. Karena ternyata moralitas, nilai yang ada dalam interaksi politik, apakah levelnya domestik atau bahkan sifatnya internasional tadi, dia itu sangat berpengaruh terhadap pola relasi sosial atau kondisi sosial yang berkembang. Ya, makanya di sini kita melihat ilmu politik, ya, membutuhkan bukti-bukti empiris sekaligus juga membutuhkan pemikiran-pemikiran yang bersifat abstrak dan filosofis. Ya. Jelas ya teman-teman. Jadi satu sisi kita perlu berpikir abstrak, filosofis, tapi di sisi lain jangan sampai kita hanya abstrak, rasional, tapi kita tidak bisa kemudian menemukan justifikasi yang bersifat empiris, yaitu data-data yang ada di lapangan. Nah, teman-teman sekalian, dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa semua aktivitas manusia, ya, yang menunjukkan aksi mereka dalam aspek politik atau pemerintahan, maka ini merupakan skop dalam ilmu politik. Semua aspek kreasi, ya, mesin atau fungsi dari negara, ya, sebagai fenomena politik, maka ini juga merupakan bagian dari kajian ilmu politik. Jadi produk negara, prosesnya, fungsi dari negara itu kajian ilmu politik. Dan tentu saja, ya, nature of the state, ya, ini kan nanti diwakili oleh pemerintah. Jadi sebenarnya pemerintah dengan negara itu kan beda, ya. Seperti halnya mungkin Islam dengan Muslim. Negara dianggap tidak pernah salah, tapi pemerintah bisa salah. Cuman pemerintah seringkali kemudian mereka ya mengklaim bahwa kami adalah, ya, simbol negara, ya, kami adalah simbol negara. Nah, maka kita perlu melihat bahwa kajian ilmu politik, ya, mau tak mau tidak bisa terpisah tadi, kajian negara, kajian tentang pemerintah, atau bahkan, ya, hubungan antara pemerintah tadi dengan individual, dengan rakyatnya, atau dengan negara lain. Nah, ini juga menjadi kemudian kajian dalam ilmu politik, ya. Atau dalam bentuk organisasi, misalnya bentuk pemerintahan ketika suatu individu atau rakyat mereka melakukan sharing, ya, dalam pembentukan konstitusi misalnya, atau upaya mereka untuk mempengaruhi partai-partai politik atau sistem yang bersifat pemerintahan lokal, maka ini juga menjadi bagian dari kajian ilmu politik. Jadi kajian ilmu politik adalah kajian yang sifatnya sangat luas. Ya. Oke, sampai di sini jelas ya teman-teman sekalian. Sebelum kita membahas yang terakhir, yaitu yang berkaitan dengan metodologi dari ilmu politik. Nah, untuk metodologi ilmu politik, jadi suatu pengetahuan itu harus ada metodenya. Ya, jadi tidak kemudian hanya sebatas asumsi saja, ya, harus ada pembuktiannya. Dan metode yang bersifat empiris, yang bersifat induktif. Induktif itu dari khusus ke umum, berarti fakta-fakta di lapangan kemudian diambilkan kesimpulannya,
ini adalah metode yang sangat banyak ya digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan selama ini. Jadi mereka ukur fakta-fakta yang sifatnya kecil, realita, misalnya individu-individu banyak, kemudian bagaimana pola relasi mereka, nah itu dibangun sebuah teori, ya. Dan ukurannya kadang-kadang bersifat kuantitas, ya, atau bersifat operasi fisik. Nah, adapun nanti dalam bidang politik, maka ini semata itu tidak cukup, karena ini berarti pendekatan politik yang bersifat kuantitatif. Tapi ilmu sosial ya atau ilmu politik sebagaimana halnya ilmu sosial yang lainnya, maka mereka juga concern dengan urusan yang lain. Masalah mental, masalah emotions, masalah spiritual. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dikuantitatifkan. Makanya dalam ilmu politik pun sebenarnya terbagi menjadi dua, teman-teman. Ada kelompok yang memahami ilmu politik itu dengan kuantitatif. Jadi contohnya misalnya di Indonesia, ya sebelum pemilu atau negara lain juga seperti itu, kita sudah bisa memprediksi siapa yang akan menang. Ya, itu dengan apa caranya? Yaitu melakukan kajian ilmu politik yang bersifat kuantitatif, melihat kecenderungan dari perilaku politik masyarakat, dan itu bisa dihitung. Ya, dilakukan survei, misalnya. Itu kuantitatif. Oh, calon A akan menang sekian persen, calon B peluangnya akan kalah sekian persen. Ini pendekatan yang bersifat empiris, ya, positifis, kuantitatif. Tapi dalam ilmu politik hal ini tidak kemudian sepenuhnya bisa diterima tanpa kemudian kita juga melibatkan aspek mental, aspek emosional, aspek spiritual, aspek relasi sosial yang ada di tengah masyarakat. Kenapa? Karena ilmu sosial politik ya hakikatnya dia concern dengan urusan moralitas, dengan urusan sopan santun, dengan urusan emosi, dengan urusan nilai ya yang ada pada masyarakat, sebagaimana halnya ya dia juga membutuhkan sebenarnya ya pendekatan yang bersifat induktif empiris ya, sebagaimana mungkin yang pada ada ilmu-ilmu eksak tadi. Jadi antara satu dengan yang lainnya itu hakikatnya sebenarnya saling melengkapi. Maka di sini dikatakan ilmu politik ya dia membutuhkan atau mensyaratkan bantuan tambahan dari ilmu yang lain yang tidak hanya sekedar empiris induktif. Jadi empiris induktif kita butuh dalam ilmu politik, tapi itu semata karena ilmu politik adalah ilmu sosial ya atau ilmu sosial dan politik, maka tidak cukup. Ya, jadi tidak bisa semuanya itu kemudian dikuantitatifkan. Nah, teman-teman sekalian, makanya dalam belajar ilmu politik ini ada beberapa metode yang dipakai ya. Ada orang mengkaji ilmu politik itu dengan metode eksperimental. Ya, mengkaji politik dengan eksperimen, ya, disimulasikan. Kalau sekarang pemilu, nah Anda akan milih siapa? Simulasikan. Akhirnya ketemu hasilnya begini. Ada orang memahami ilmu politik itu dengan metode historical, ya, melihat apa yang terjadi di masa lalu dan masa sekarang dan kecenderungan kemudian apa yang akan terjadi di masa yang akan datang itu bisa diprediksi. Karena hakikatnya ya kita sekarang adalah produk dari masa lalu kita. Dan masa depan kita adalah produk dari masa sekarang kita. Maka itu bisa dibuat polanya. Ya, atau bahkan ada yang mengatakan as far as you look backward, ya sejauh atau sejauh engkau memandang ke belakang, as far as you look forward, sejauh itu pula engkau akan bisa memandang ke depan. Atau ada orang yang mencoba melakukan metode komparatif. Oh, di negara A, ketika pemerintahan bersifat otoriter, maka rakyat protes dan menyebabkan pemerintahan ini tumbang. Bagaimana dengan negara B? Kalau pemerintahnya otoriter, dan bagaimana bentuk otoritariannya? Apakah pada level yang sama atau tidak? Nah, itu metode komparatif. Atau metode observasi, ya, dengan melihat, memperhatikan, ya, turun ke lapangan. Itu juga kajian politik. Atau ada orang yang ya metodenya hanya bersifat filosofis, ya, seperti misalnya tadi kalau kita lihat Aristoteles, dia hanya filosofis. Dia mengasumsikan bentuk negara yang paling ideal adalah politia.
bukan demokrasi. Kenapa? Dia tidak melakukan penelitian turun lapangan pada waktu itu, tapi menurut Aristoteles, kalau saja misalnya demokrasi ya itu kita terapkan, maka mayoritas dari masyarakat adalah orang-orang yang tidak berpendidikan. Apa konsekuensinya? Ketika orang tidak berpendidikan, mereka tidak bisa menggunakan rasional mereka dengan baik, dan mereka diberikan hak ya untuk memilih siapa yang menjadi pemimpin mereka. Mereka punya hak untuk menentukan kehidupan mereka. Nah, yang akan terjadi adalah kekacauan. Karena mereka tidak sanggup untuk memikirkan persoalan kompleks ya kebangsaan. Maka kata Aristoteles, demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang paling jelek. Nah, itu berdasarkan pemikiran filosofis beliau. Fakta di lapangan nah, itu harus ada penelitian yang bersifat empiris. Ya. Atau berdasarkan pendekatannya ya bisa kita simpulkan ada yang sifatnya filosofis, ada yang bersifat behavioralism, berarti melihat perilaku manusia, ada yang bersifat pluralism, yang melihat bahwa memang ada keberagaman, atau strukturalism, melihat bahwa ada struktur yang menentukan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya, atau bersifat developmentalism, bahwa memang ada perkembangan, ya, ada perkembangan dalam ilmu politik. Sesuatu yang terjadi sekarang di suatu tempat itu bisa mungkin value-nya, nilainya itu beda dengan perkembangan di tempat yang lain pada waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Ya, saya kira mungkin teman-teman sekalian itu dulu yang bisa kita sampaikan sebagai materi untuk pertemuan kedua ini. Ya, silakan kalau mungkin ada yang ingin teman-teman diskusikan, teman-teman tambahkan, atau mungkin ada yang kurang jelas, ya bisa kita diskusikan. Ya, terima kasih. Ya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.